Om Swastiastu, kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Merancang dan Mengelola Sistem Pemasaran Terintegrasi. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya Luma Desani Samanta. Nama saya Iwayan Dharma Yuda. Nama saya Nilo Santiari. Nama saya Niwayan Arini. Perkenalkan, nama saya Ika Tori Sumantara. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mulai saja kepada topik pembahasan. Saluran pemasaran dan jaringan nilai. Saluran pemasaran atau marketing channels adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Saluran pemasaran merupakan seperangkat alur yang diikuti produk atau jasa setelah produksi, berakhir dalam pembelian dan digunakan oleh pengguna akhir. Arti penting saluran. Sistem saluran pemasaran atau marketing channel system adalah sekelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan, dan keputusan tentang sistem ini merupakan salah satu keputusan terpenting yang dihadapi manajemen. Dalam mengelola perantaranya, perusahaan harus memutuskan berapa besar usaha yang dilakukan untuk melakukan strategi pemasaran dorong atau push strategi dan strategi tarik atau pull strategi. Perkembangan saluran. Di pasar yang lebih kecil, perusahaan dapat menjual langsung ke pengecer. Di pasar yang lebih besar, perusahaan dapat menjual melalui distributor. Di daerah pedesaan, bekerja sama dengan pedagang barang umum. Di daerah urban, bekerja sama dengan pedagang lini terbatas. Di lingkup negara, dengan waralaba eksklusif, gerai, agen penjual internasional atau pasar internasional. Sistem saluran berevolusi sesuai: yang pertama, fungsi peluang dan kondisi lokal. Yang kedua, ancaman dan peluang yang muncul. Yang ketiga, sumber daya dan kapabilitas perusahaan. Dan yang terakhir, faktor-faktor lainnya. Saluran Habrida, perusahaan yang sudah berhasil tentu juga harus tetap melipat gandakan jumlah kunjungan ke pasar dan harus terus memperhatikan bahwa saluran-saluran ini bekerja dengan naik dalam pelaksanaan bisnis di pelanggan sasaran. Pelanggan mengharapkan integrasi saluran yang ditentukan karakternya oleh fitur-fitur seperti: 1. Kemampuan untuk memesan produk secara online dan memilihnya di lokasi eceran yang nyaman. 2. Kemampuan untuk mengembalikan produk yang dipesan secara online ke toko pengecer terdekat. 3. Hak untuk menerima tawaran, diskon, dan promosi berdasarkan total pembelian online dan offline. Memahami kebutuhan pelanggan. Konsumen biasanya memilih saluran mereka berdasarkan harga, pilihan produk, dan kenyamanan preset. Nice dan Kompedes berpendapat bahwa di banyak pasar pembeli dibagi menjadi 4, yaitu pembelanjaan berdasarkan kebiasaan, pencari kesepakatan bernilai tinggi, pembelanjaan yang mencintai keragaman, pembelanjaan dengan keterlibatan tinggi. Tipe-tipe pembelanjaan yang dilayani pengecer: 1. Pelanggan jasa atau kualitas, memperhatikan keragaman dan kinerja produk di toko. 2. Pelanggan nilai atau harga, cermat dalam membelanjakan uang. 3. Pelanggan dengan hubungan yang dekat, mencari toko yang sesuai dengan diri atau anggota kelompok. Jaringan nilai adalah sebuah sistem kemitraan dan analisis yang diciptakan perusahaan untuk menambah, menyediakan, dan menciptakan penawaran. Pengelolaan jaringan ini mengharuskan perusahaan meningkatkan investasi dan teknologi informasi dan preemptif lunak. Peran saluran pemasaran menyarankan sejumlah kendali atas bagaimana dan kepada siapa produk ini dijual melalui kontak, pengalaman, dan segala operasi mereka. Beberapa fungsi fisik, hak milik, promosi, membentuk aliran aktivitas ke depan dari perusahaan, membentuk aliran ke belakang dari pelanggan ke perusahaan. Fungsi dan aliran saluran.
untuk menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Produsen yang menjual produk dan jasa memerlukan 3 saluran, yaitu saluran penjualan, saluran pengiriman, dan saluran jasa. Tingkat saluran. Saluran biasanya menggambarkan pergerakan produk ke depan dari sumber ke pengguna, tetapi ada juga saluran aliran terbaik. Saluran seperti ini penting dalam kasus untuk menggunakan kembali produk atau kemasan, memperbaiki produk ulang, dan mendaur ulang produk. Adapun beberapa bagan saluran pemasaran barang konsumen. Yang pertama ada partial flow, yang kedua ada title flow, yang ketiga ada payment flow, yang keempat ada information flow, dan yang kelima ada promotion flow. Kemudian ada saluran sektor jasa. Saluran pemasaran tidak terbatas pada distribusi barang fisik. Produsen jasa dan ide juga menghadapi masalah membuat jasa mereka tersedia dan dapat diakses oleh populasi sasaran. Ada saluran pemasaran konsumen berdasarkan tingkatannya, yaitu ada pada tingkatan 0 dari produsen langsung ke konsumen. Adapun ada tingkatan 1 dari produsen, kemudian diterjunkan ke pengecer, kemudian dari pengecer baru ke konsumen. Adapun tingkatan 2 dari produsen, kemudian ke pedagang grosir, lalu ke pengecer, baru diterima oleh konsumen. Adapun tingkatan 3 yaitu dari produsen ke pedagang grosir, kemudian pedagang besar, kemudian ke pengecer, lalu baru diterima oleh konsumen. Kemudian ada keputusan manajemen saluran. Dalam merancang saluran pemasaran, pemasar harus memahami tingkat output jasa yang diinginkan pelanggan sasaran. Saluran menghasilkan 5 output jasa. Yang pertama yaitu ukuran lot, yang kedua waktu tunggu dan waktu pengiriman, yang ketiga ada kenyamanan spasial, yang keempat ada keragaman produk, dan yang kelima ada dukungan layanan. Integrasi dan sistem saluran. Saluran distribusi tidak bersifat statis. Institusi perdagangan grosir dan eceran baru bermunculan dan sistem saluran berkembang, di mana dalam hal ini harus melihat satu sistem pemasaran vertikal meliputi produsen perdagangan grosir. Pemimpin saluran memiliki anggota lainnya atau memberikan hak waralaba terhadap mereka atau memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga mereka semua bekerja sama. Yang kedua, sistem pemasaran horizontal menyatukan 2 perusahaan yang tidak berhubungan dalam hal sumber daya untuk mengeksploitasi peluang pemasaran. Yang ketiga, mengintegrasikan sistem pemasaran multi saluran terjadi apabila satu perusahaan menggunakan 2 atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau satu atau beberapa segmen pelanggan. Sistem saluran pemasaran terintegrasi adalah salah satu sistem di mana strategi dan taktik penjualan melalui satu saluran mencerminkan strategi dan taktik penjualan melalui saluran lain. Konflik kerjasama dan persaingan. Konflik terjadi ketika suatu tindakan anggota mencegah saluran lain dalam mencapai tujuan. Yang pertama, jenis konflik dan persaingan ada 3. Konflik saluran vertikal, konflik saluran horizontal, konflik multi saluran. Yang kedua, penyebab konflik saluran ada 4. Ketidaksesuaian tujuan, peran dan hak tidak jelas, perbedaan persepsi, ketergantungan perantara tersebut pada produsen. Selanjutnya ada masalah hukum dan etika dalam hubungan saluran. Strategi di mana penjual hanya mengizinkan gerai tertentu menjual produknya disebut distribusi eksklusif. Strategi apabila penjual mengharuskan penyalur ini tidak menangani produk-produk pesaing disebut perjanjian eksklusif. Kedua belah pihak diuntungkan dari kesepakatan eksklusif. Perjanjian eksklusif sering melibatkan persetujuan wilayah eksklusif. Praktik pemasaran e-commerce. E-commerce adalah perusahaan atau situs yang menawarkan untuk melakukan transaksi atau memudahkan penjual produk dan jasa secara online. Perusahaan klik murni atau pure click, perusahaan yang meluncurkan situs web tanpa keberadaan sebelumnya sebagai suatu perusahaan.
Terus ada perusahaan Bata dan Brick and Click, perusahaan lama yang menambahkan situs online sebagai informasi atau e-commerce. Konsumen dan pembisnis tidak lagi harus berada di depan komputer untuk mengirimkan dan menerima informasi. Yang mereka perlukan hanyalah telepon seluler atau personal digital. Banyak yang melihat masa depan cemerlang pada apa yang kini disebut m-commerce. M-commerce adalah kependekan dari mobile. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata maupun sikap yang tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan